Shalom mahubata haganupan Kuria nahina holongan ni Tuhan tanay mata Marhitihon ni ibadah minggu tersadari on Minggu tanggal 10 Juli 2020 Iparsahapkon na ibata kita marhitihon ni ibadah minggu ta Sonay homa age marhitihon ni hata Tuhan Na sihol ondo subata bani panoran on Paima ita kasih hita hata ni Tuhan Perlu bima iodos kon hita hadir di onta Ubani Tuhan na ibata kasih iparmaloy tomon hita Nalah makarjahon hatani Ibagas tomon hita Dia titupa sumpah nami bangun Tuhan Malas umur nami Tuhan Tetap ope iramoti hampar goluhan nami Sampai boy hubani panorang on Haganupan Tuhan halali tanda ni holong muna bagalin hubani hanami Ipar mudu-mudu hampar goluhan nami Pada panorang on rohanami hulubi-lubin Nalahu mamuji papan pasangapkon koran muda mapasikin Rosi nalahu manangihon hatamu hanami Pargogohi hanami Tuhan Asiboy tongan hanami maperjahon hatamu ini Ibaka Yesus Kristus Tuhan nami Jaloham matonggo nami Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta John Lamho Sinaga menyapa saudara-saudara yang di rumah dimanapun Anda berada. Terkhusus kepada jemaat yang kami kasihi, jemaat GPS Saresot Bandar Lampung. Harapan kami keluarga semua dalam keadaan sehat-sehat. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan. Pasal 16 dimulai dari ayat 13 hingga ayat ke-17. Saya akan membacakannya kepada saudara-saudara semua. Mari kita melihat Alkitab kita, demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya juga dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Ulangan ini, khususnya kitab ini membahas tentang kilas balik karya Allah yang telah memberkati bangsa Israel, yang telah menuntun bangsa Israel sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Ada beberapa hal yang ditekankan dalam kitab Ulangan ini. Beberapa hal tersebut adalah ada 3. Kita membuka Alkitab kita Ulangan 16. Dikatakan di sana 3 hari raya utama. Dan inilah inti yang menjadi inti dalam kitab Ulangan ini, di mana 3 hari raya ini
diperingati setiap orang bangsa Israel. Nah, kita bisa melihat perayaan-perayaan juga yang kita rayakan pada saat ini, di mana perayaan tersebut adalah perayaan yang memang membuat kita bersukacita, membuat kita bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang boleh Tuhan berikan, yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka perayaan-perayaan agama tadi, atau perayaan hari raya atau perayaan hari besar itu sangatlah berguna bagi pembaharuan setiap iman percaya kita kepada Tuhan. Contoh yang pertama dapat kita ambil dari kitab atau dari teks khotbah kita ini adalah perayaan Paskah. Perayaan Paskah tentunya mengingatkan kita kembali, mengingatkan bangsa Israel kembali peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kita tahu begitu sengsaranya bangsa Israel di pembuangan, begitu sengsaranya bangsa Israel dalam menjalani kehidupan mereka, tetapi bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel sehingga mereka boleh keluar, mereka mendapatkan pembebasan dari Mesir tadi. Nah, dalam perayaan ini tentunya umat Allah melakukan kegiatan ataupun ritual yang dimana tadi ritual tadi tujuannya untuk memperbaharui iman setiap orang. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perayaan itu juga ketika kita melihat dalam sejarah perjalanan bangsa Israel dilakukan secara simbolis, dilakukan dengan menyerahkan diri kepada Tuhan dengan seutuhnya. Karena apa? Karena memang Tuhan telah memberkati bangsa Israel. Begitu juga dengan kehidupan kita pada saat ini. Karena kita telah diberkati oleh Tuhan, maka seutuhnya kita harus bersukacita, bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang memang bahwa Allah lah salah satu-satunya yang harus kita puji, yang harus kita sembah dalam kehidupan kita. Itulah contoh yang pertama dalam khotbah kita ini. Kemudian kita masuk ke dalam yang menjadi teks khotbah pada hari ini, yaitu tentang Hari Raya Pondok Daun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dikatakan Hari Raya Pondok Daun, tentunya perayaan itu dilakukan dengan sukacita. Tentu perayaan itu dilakukan dengan rasa syukur yang sungguh luar biasa. Karena apa? Kita dapat melihat dalam ayat yang ke-14 dikatakan di sana, haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu. Haruslah engkau bersukaria, haruslah kita bersukacita, haruslah kita bersyukur untuk merayakan perayaan hari besar, khususnya untuk kita umat Kristiani. Nah, tentunya perayaan ini juga perayaan Hari Raya Pondok Daun ini dirayakan di tempat yang telah dipilih Allah, yang telah ditentukan oleh Allah itu sendiri. Bukan manusia menentukan tempatnya, tetapi Allah sendiri. Ketika kita mengambil atau berpedoman kepada teks khotbah kita, dikatakan di sini bahwasanya adalah Allah telah menyediakan, Allah memilih tempat untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika dikatakan Hari Raya Pondok Daun, ternyata dirayakan pada pondok-pondok yang dibuat oleh masing-masing orang, masing-masing keluarga.
dan di sanalah mereka untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, jadi tujuannya adalah ketika mereka membuat pondok-pondok tadi, bahwa mereka harus mengingat dalam perjalanan kehidupan mereka ketika mereka di padang gurun, mereka pada saat itu membangun pondok-pondok untuk mereka berteduh. Nah, hal inilah yang dikatakan Allah kepada bangsa Israel dalam kitab Ulangan ini, untuk mengingat kembali bahwa mereka harus mengingat perjalanan kehidupan mereka, bahwa mereka harus mengingat sejarah mereka, bahwa Tuhan pernah menolong mereka melalui cara Allah itu sendiri. Nah, kemudian perayaan Pondok Daun juga dilaksanakan bersama-sama dengan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika mereka merayakannya dengan sukacita, maka panggillah orang lain, undanglah orang lain untuk merayakan sukacita yang dialami oleh mereka. Dikatakan di sini dalam ayat 14, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita boleh ambil melalui ayat yang ke-14 ini? Ketika kita merasakan sukacita yang daripada Tuhan, maka ingatlah, lihatlah juga di sekitar kita, undanglah mereka untuk merayakan sukacita yang Anda alami, yang kita alami. Nah, kemudian yang boleh kita ambil dari ayat 14 tadi adalah kita diajari untuk peduli kepada orang-orang lain. Kita diajari untuk berbagi, kita diajari untuk saling tolong-menolong. Kita juga diajari untuk menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang diinginkan Allah dari teks ini kepada kita. Kemudian hari raya Pondok Daun juga dirayakan dengan penyembahan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sebatas dirayakan, tetapi juga harus dirayakan dengan penyembahan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan membawa persembahan syukur yang didasari dengan hati yang tulus. Adalah menjadi kewajiban untuk kita, orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menyembahnya. Adalah kewajiban untuk kita untuk datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah berkarya dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh atau kita tidak bisa terlepas dari penyertaan Tuhan yang telah kita alami dalam kehidupan kita ini. Apapun situasi Anda pada saat ini, bagaimanapun situasi yang Anda alami pada saat ini, kita diminta untuk datang bersujud, kita diminta untuk beribadah kepada Tuhan, kita diminta untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Karena di hari yang lalu, di hari yang telah kita lewati, tahun-tahun yang kita lewati, bahwa Tuhan juga telah bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dalam ibadah itu hendaknya kita membawa persembahan, membawa ucapan syukur kita sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau dikatakan dalam ayat ke-17, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa.
Itulah yang diminta kepada kita. Jangan datang kepada Tuhan, ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa, tapi bawalah persembahan syukur yang Anda rasakan, yang Anda terima dalam kehidupan Anda, dan berikanlah persembahan itu kepada Tuhan. Ketika Anda menerima berkat yang begitu banyak, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Ketika Anda menerima berkat yang sedikit, ya sedikit juga lah persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana bisa kita mempersembahkan yang banyak sementara kita terima sedikit? Tetapi ketika kita menerima banyak, berikanlah persembahan yang banyak. Ketika kita menerima sedikit, berikanlah persembahan yang sedikit. Nah, artinya sesuai penerimaan dan apa yang kita berikan juga kepada Tuhan. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan dari perayaan hari raya utama. Ada 3 tadi. Tapi yang kita bahas pada saat ini adalah hari raya Pondok Daun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pelajaran yang boleh kita ambil dari khotbah kita pada hari ini? Ada 4 pelajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama adalah jangan pernah lupa melihat berkat-berkat yang sudah kita terima. Jangan pernah tutup mata kepada berkat-berkat yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingat berkat Tuhan, ketika kita mengingat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang telah kita lalui, maka dalam situasi apapun tadi yang kita alami pada saat ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Pelajaran yang kedua, jika Anda sedang bersyukur, jika Anda sedang memuji Tuhan, jangan pernah tutup mata dengan orang-orang yang berada di sekitar tadi. Yang pertama tadi, ketika kita merasakan berkat Tuhan, dan ketika kita bersyukur juga karena berkat Tuhan. Dan jangan pernah tutup mata untuk melihat orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena apa? Ajaklah mereka juga untuk bersyukur kepada Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya untuk saya, dan penyertaan bukan hanya untuk Anda, tapi penyertaan Tuhan telah kita alami. Ajaklah orang-orang yang berada di sekitar kita untuk menyadari sungguh luar biasa berkat yang sudah diberikan kepada kita. Sungguh luar biasa berkat yang sudah kita rasakan dalam kehidupan ini. Pelajaran yang ketiga yang boleh kita ambil adalah datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan segala syukur. Beribadahlah kepada Tuhan dan bawalah persembahan syukurmu dengan hati yang tulus. Bawalah persembahan syukurmu dengan hati yang tulus, bukan dengan rasa benci, rasa dengan terpaksa, tetapi membawa persembahan syukur dengan hati yang tulus. Dan pelajaran yang keempat, yang terakhir adalah hidup kita telah diberkati oleh Tuhan. Hidup kita penuh dengan berkat, maka jadilah juga berkat bagi orang lain. Kalau kata-kata indahnya dalam bahasa Inggris disebut blessed to be a bless. Jadi blessed to be a blessing berarti diberkati untuk menjadi berkat orang lain. Karena berkat yang diberikan kepada kita adalah titipan oleh Tuhan, titipan yang diberikan Tuhan kepada kita, dan itu menjadi tanggung jawab untuk kita untuk membagikannya juga kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita untuk melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami dalam kehidupan kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan karena begitu banyak berkat-berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan ini. Ajari kami Tuhan untuk mengingat bahwa dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan telah memberkati kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak lupa akan berkat-berkat Tuhan, sehingga kami juga dalam kehidupan kami sering untuk mengucapkan syukur
sering berterima kasih dalam kehidupan ini. Ajar juga kami Tuhan untuk melihat orang-orang yang berada di sekitar kami, untuk mengajak mereka, mengajari mereka, untuk melihat dalam kehidupan mereka bahwa mereka juga menerima berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka, agar mereka tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ajari kami juga Tuhan untuk menjadi berkat ketika kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan kami percaya ketika Tuhan memberkati kami, tugas kami adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terimalah ibadah dan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Amin.